Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan kami bahas ya saham Japfa. Ya, ini saya buat tanggal 14 Januari 2021 ya. 2021 sebelum sesi kedua, di mana Japfa mengalami kenaikan cukup tinggi ya, sedang yaitu 12% ke 1640. Ya, ada apa dengan Japfa? Kalau kita lihat kenaikannya cukup tinggi ya. Nah, kalau dilihat dari sisi teknikal, ya Japfa beberapa hari ini sebenarnya dalam posisi overshot ya dan cenderung untuk menurun. Pernah tertinggi di harga 1685 sampai 1700 di Desember 2020 tanggal 21. Sekarang posisinya sempat rendah kemarin ya, di sekitar 1400-an, tapi sekarang naik kembali ke 1640. Jadi ini dari sisi teknikal memang belum ada tanda-tanda golden cross, tapi sebentar lagi akan golden cross ya. Karena kalau untuk RSI-nya udah golden cross ya, MACD-nya dikit lagi mau menuju ke golden cross dan osilator juga sudah mulai menuju ke sana. Jadi ini ada tren untuk meneruskan tren uptrend ya. Kalau untuk daily-nya, untuk weekly masih uptrend, kemudian untuk monthly juga uptrend ya, sinyal buy. Jadi rekomendasinya adalah buy ya dengan target untuk jangka menengah panjang ya, mungkin di kisaran 1700 ya sampai 2000 ya. 2000 di sini pernah tertinggi 2019 sebesar 2700-an. Kalau jangka panjang ini pernah tertinggi di harga 3000-an ya. Ya, jadi masih potensi uptrend untuk Japfa, jadi rekomendasinya buy untuk Japfa Comfort Indonesia. Kalau kita lihat ini ya, public expose materi public expose yang pernah disampaikan oleh Japfa Comfort ya. Ya, di sini kita sedikit review untuk materi public expose yang pernah disampaikan oleh Japfa. Pertama, Japfa adalah vertically integrated agriculture company ya. Jadi salah satu poultry player Indonesia yang terbesar ya, dengan penjualan di 36 triliun ya dan EBITDA 4 triliun. Ini cukup besar di tahun 2019 ya. Ya, kemudian bisnis strategiknya adalah di bidang agriculture ya dan beef offering diversification of revenue. Jadi terkait dengan ternak ya, makanan ternak, kemudian ayam serta untuk penyediaan daging ya. Dengan market cap sebesar 18 triliun per 31 Desember 2019 ya. Jadi ini fokus di Indonesia sebagai salah satu pasar yang potensial ya di bidang sumber protein protein hewani ya untuk penduduk Indonesia. Kemudian Japfa juga memegang pangsa pasar yang lumayan di Indonesia ya. Jadi sejak 2010 sampai 2019 CAGR-nya tumbuh 11,4% ya. Jadi relatif bagus perkembangan penjualannya. Ya, ini ada core kompetensi across the value chain ya. Dari upstream sampai downstream ya, sejak makanan ternak, kemudian breedingnya ya, anak ayam, commercial farming ya, peternakannya, kemudian sampai processing, pemotongan dan pengemasan ya.
Jadi setiap makanan ternak poultry division, ada agriculture, ada pertaniannya aquaculture ya, dan beef cattle. Artinya ada pemotongan untuk sapi dan penyediaan daging. Jadi integrated ya, sejak ayam, daging, kemudian perikanan juga ya, pertanian, perikanan, penyediaan protein hewani ya dari daging ayam, sapi, dan ikan ya. Jadi cukup integrated. Kemudian ini proporsi daripada contribution sales-nya ya, bisa dilihat daripada penjualan Java ya. Kemudian salah satu yang penting adalah memang di saat pandemi ini Java juga mengalami penurunan ini ya, penurunan penjualan dan penurunan laba ya. Jadi di sini salah satu aksi korporasi yang dilakukan Java adalah mengakuisisi Sogood ya. Mungkin kalau tidak salah ada iklannya Joshua tuh ya, Sogood ya. Jadi ayam ini ya dalam kemasan ya, di freezer. Artinya di sini untuk telah mengakuisisi Sogood ya sebagai salah satu aksi korporasi untuk memperluas sayap bisnisnya ya. Ya, kemudian financial result summary ya sampai dengan September 2019 ya. Dibandingkan dengan September 2020 memang terjadi penurunan penjualan ya, 27 triliun menjadi 24 triliun ya. Jadi turun karena Covid ya. Kemudian dari sisi operating profit juga turun ya. Semula 2 triliun menjadi 1 triliun. Kemudian EBITDA juga turun. Dan net profit juga turun ya, 1 triliun menjadi sekitar 304 miliaran. Jadi relatif ya terpengaruh oleh kondisi keuangan pandemi ya. Ya. Namun total asetnya tumbuh sedikit ya, dari 25 triliun menjadi 26 triliun, kemudian net debt to equity-nya ya, posisi hutang dengan ekuitasnya mengalami sedikit kenaikan 1% ya. Capital expenditure tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 hanya 1,2 triliun ya. Ya, ini beberapa challenge dan strategis juga terkait dengan ketidakpastian menghadapi COVID ya, tapi dengan adanya imunisasi ya yang kemarin sudah dimulai di Pak Jokowi, ini membawa respon positif, sentimen positif untuk poultry bisa naik kembali ya, untuk kebutuhan terhadap protein hewani ini akan meningkat kembali. Jadi Java hari ini naik ya 12%. Ya, kalau dilihat dari tadi ya, financial sudah, kemudian technical juga udah, jadi ini untuk Java adalah rekomendasinya memang buy ya, ada potensi uptrend ya, dan akan membentuk golden cross ya. Demikian juga nanti mungkin dibahas di video lain yaitu Cepin dan Main ya. Tapi dari sisi keuangan yang paling bagus memang Cepin ya. Nanti coba kita bahas tersendiri untuk Cepin, tapi untuk video kali ini adalah untuk Java ya. Jadi baik Java 1640 dan Cepin ya, kalaupun sebagai bahan perbandingan di 6650 ya. Cepin baru naik 3%, sedangkan Java sudah naik 12% ya. Ya, mungkin kalau yang masih murah berarti Cepin ya. Tapi kalau ini hari ini yang lebih tinggi adalah kenaikan di Java Confit Indonesia. Demikian Sobat Saham Syariah. Salam profit dan berkah. Disclaimer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.